Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang di Zoom, apakah suaranya bisa didengar? Pak Arji, Mbak Helsa, Mbak Elsa apa Mas Helsa? Ini? Mas Rangga, terdengar jelas. Oke, terima kasih Mbak Helsa ya. Ya, oke, kita lanjutkan untuk hari ini kita akan mereview, mereview tugas yang sudah teman-teman coba kerjakan kemarin. Apakah sudah dikerjakan? Sudah dikumpulkan? Oke, tak cek ya. Tuh, suaranya nggak keluar. Masa sih? Jadi katanya Mbak Helsa terdengar jelas. Kok Mas Rangga tidak keluar? Yang benar apa lagi? Pak RJ gimana Pak RJ? Halo Pak RJ. Pengaran, halo ngaran. Terdengar nggak Pak RJ suaranya? Atau Mas Muhammad Nova? Oh, udah, oke, oke, udah ya. Oke, ya, makasih. Mungkin tadi masih proses berjalan. Oke, terima kasih. Oke, oke, saya share screen dulu. Ya, oke. Ini tugas yang sudah teman-teman coba kerjakan, coba saya cek ya, kita ambil sampel salah satu mungkin yang sudah mengumpulkan, nanti coba kita review bersama-sama. Gimana? Oh, 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 oh. Tak kira wis mas bentar, bentar. Yang di sini malah nggak nyambung. Terus, oh, udah dia loh. Ya. Oke.
Ya, oke. Di monitor komputer induk malah nggak kelihatan. Untuk kemarin tanggal 21. Ya, sambil salah satu ya, ini sebagai sampel mungkin ya. Hilarius Edi Samuel. Coba. Ya, engko bener syukur, salah ya engko belajar kan gitu kan. Lama man. Aduh, koneksi tidak stabil. Oke, depan. Ini ada, Belarus ada berangkat Belarus? Enggak ya? Ya, beneran. Ini yang dikerjakan kebetulan soal nomor 1 dan 3. Oke, nanti kita coba yang mengerjakan soal nomor dulu untuk flowchart algoritmanya. Ya, soalnya adalah mencari angka terbesar dari tiga bilangan. Jadi dibandingkan angka aja A, B, C gitu ya. A, B, C. A kan juga lebih besar dari C. Kira-kira kemungkinannya berapa ini? Hmm? Dua? Kan tiga angka. Nggak mungkin dua toh, tiga kok. Hah? Kemungkinannya berapa? Tiga. Nah, gimana kalau sama semuanya? Misalnya sama-samakan tiga, tiga, tiga misalnya. Kalau tiga, dua, satu jelas A paling besar, gitu. Atau dua, tiga, satu berarti B paling besar. Atau satu, dua, tiga, C paling besar. Tapi kan juga mungkin satu, satu, satu atau dua, dua, dua. Berarti ada berapa? Empat. Ya, atau kalau pengen lebih tepat lagi sebenarnya dua pangkat tiga. Ya, nah, kemungkinan yang muncul, gitu kan? Karena ada tiga bilangan yang dimasukkan. Tapi oke lah, kita berikan, misalnya kita ambil tadi ada empat ya. Oke, kita lihat di sini algoritma. Nah, kalau bikin algoritma, maka langkahnya kayak kemarin, pasti ada tiga hal. Apa saja? Ya, hidden, kemudian deklarasi, ya, deskripsi. Pastikan itu ya. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung mulai ini. Ya, hidden dulu. Nah, hidden kita isikan dengan nama algoritmanya. Ya, misalnya apa? Algoritma. Nah, ini biar enak pakai tabel ya. Jadi biar biar kelihatan. Dengan betul 6. Nah, hidden, kemudian untuk deklarasi, kemudian yang terakhir ada deskripsi. Nah, di bagian hidden misalnya kita isikan algoritma membandingkan
tiga angka di judulnya ya, tiga angka yang diinput. Oke, mungkin ini biar kelihatan juga kita kasih warna lah. Nah, kemudian deklarasinya apa saja ini? Tiga angka tadi ya, berarti A, B, C, lagi. Saya ya, tipenya integer ya, bilangan bulat saya. Ya, deskripsi. Nah, ini berarti tadi ini baru masuk ini. Nggak usah pakai mulai tapi langsung. Ya, masukkan bilangan satu. Kemudian yang kedua, masukkan bilangan kedua atau B. Kemudian masukkan bilangan ketiga atau C. Nah, terus berikutnya apa lagi? Jika if A lebih besar dari B, terus karena ada dua yang dibandingkan pakai N. Ya, N A lebih besar dari C. Maka then, sorry, keterangannya apa? Keterangan misalnya ya, atau hasil misalnya. Hasil sama dengan bilangan A paling besar. Oke, masih ada tiga kemungkinan kan? Nanti pakai else. If lagi, karena dari B, B lebih besar dari A, N, B juga lebih besar dari C, maka jadi kalau B-nya itu lebih besar dari A dan B-nya juga lebih besar dari C, artinya berarti D yang paling besar. Ini copy aja. Tinggal dirubah jadi bilangan B paling besar. Oke, masih ada dua lagi ya kemungkinannya ya. The else. Nah, ini copy lagi aja. Karena yang C ya. C lebih besar dari A dan C juga lebih besar dari B. Ini sorry yang pakai headset tiba-tiba saya batuk kaget. Minta maaf dulu ya. Ini suasananya memang agak kan, bikin meriang, merindukan kasih sayang. Ya, terus tadi yang ketiga ini bilangan C paling besar. Tinggal satu ya. Tinggal satu, berarti else. Lele, mana tadi? Apa tadi? Hasil sama dengan ketiga bilangan sama besar. Sampai sini enggak? Atau hanya membandingkan tiga angka? Kayaknya sampai itu toh ya. Yang tiga bilangan sama kayaknya nggak diperhitungkan ya. Sudah tak bedek. Ya bukan salah, kurang lengkap aja. Nah, tinggal and if ya, karena kita nulisnya algoritma, maka pasangan if and if-nya harus sama dengan jumlah if-nya. Walaupun kalau di Pascal nggak perlu pakai and if. Ya, kemudian berikutnya tampilkan. Tampilkan itu apa? Print. Ya, itu tampilkan boleh ya. Tampilkan hasil. Nah, nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Tapi sampai C tidak apa-apa, wes, sudah mendekati 90%. Ini belum sempurna. Oke, ada pertanyaan ini? Kira-kira ada pertanyaan enggak? Tidak ya? Oke, lanjut. Sekarang yang flowchartnya di flowchartnya. Nah, itu flowchartnya kita unggah dulu.
Flowchartnya mulai, betul. Masukkan nilai A, B, C. Pakai koma harusnya ya. Nanti kalau A, B, C dianggap satu variabel ini. A, koma B, koma C. Jadi kalau ada beberapa variabel, gunakan koma sebagai pemisahnya. Apakah A lebih besar B, N? Ya, N pakai AND. Atau kalau di pemrograman itu pakainya simbol dan-nya double, dan. Kalau mau dituliskan lebih ringkas. Ya, tapi kalau pengen aman pakai AND aja, ANN. Gitu. Apakah A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C? Kalau ya, maka tampilkan A. Atau tampilkan A lebih besar, A paling besar. Kalau tidak, maka apakah B lebih besar dari A dan B lebih besar dari C? Kalau ya, maka tampilkan B. Oke, output ya. Output gambarnya seperti halnya input. Kalau tidak, nah ini kalau pengen 4 berarti tambah lagi satu ya. Tidak, apakah C ini sama mau ke kanan lagi juga boleh, ke kiri boleh. Yang penting terlihat jelas kalau ia menjalankan yang mana, kalau tidak menjalankan yang mana. Ya, kalau misalnya tadi ditambah yang sama dengan, ya berarti ini C lebih besar dari A dan C lebih besar dari B sebelah kanannya. Tampil C. Terus bawahnya lagi tambah lagi satu. Tuh ya. Tambah lagi satu. Bisa dipahami ya? Oke, ini sudah benar ini. Ya, oke. Nah, sekarang kita coba ke Pascalnya sekarang. Oke, ini saya stop dulu share screen-nya. Saya buka dulu Pascalnya ya teman-teman ya. Pascal, Pascal. Oke, yang punya Hilarius saya copy dulu ke C. Oke, zoomnya mana? Zoomnya. Share screen. Ya, ya betul ya. Oke, kita coba file ini saya tutup dulu ALTF3 file open sorry kok file open sendiri dulu ya sendiri ke 2023 ini sudah saya copy ke sini yang miliknya tugas tadi tugas if 1 nah ini oke program tugas 1 sudah ada judulnya usage CRT oke variabelnya A B C oke ya Bigen CLRSTN ada judulnya Flatline menampilkan bilangan terbesar dari tiga bilangan oke tambahi title kemudian tanda sama dengan itu juga menampilkan nanti ada garisnya Flatline masukkan bilangan ke satu disimpan ke variabel A oke ya variabel A tadi fungsinya untuk menyimpan kemudian masukkan bilangan kedua Flatline B masukkan bilangan ketiga Flatline C ya. Kemudian if jika A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C, maka nah karena ini ingin menampilkan ada dua baris kalimat, maka dia pakai bigen N ini. Cuma harusnya rapi gini ya, biar terbacanya enak. Nah, jadi karena ada dua baris kode yang mesti akan ditampilkan, maka di sini yang ditampilkan ini. Nah, terbesarnya A, dia mengambil variabel A nilainya, bukan hanya kalimat terbesar A, tapi nilai A-nya berapa yang akan ditampilkan. Demikian juga dengan B, C, ya. Nah, sekarang coba saya tambahi tadi ya. Saya tambahi dengan yang satu lagi. Ini habis. Ini kan untuk yang C. Ini berarti di sini kita tambahi if ya. Oke, saya copy saja dari sini. Edit, copy.
edit paste. Ini berarti untuk yang C ya. C lebih besar dari B dan C lebih besar dari A. If-nya saya hapus saja. Nilai besarnya C betul ya. Ini bikin N miliknya yang atas tadi. Kemudian kita tambah lagi satu else. Ini biar enak bacanya. Saya bikin agak ke kanan. Nah, else-nya saya copy aja ini dari sini. Ya, menghilangkan bloknya, tekan saja Ctrl KH. Ini kalimatnya apa? Ketiga bilangan sama besarnya. Ini karena N yang terakhir pakai titik koma. Ini berarti saya hapus ya yang ini. Oke. Ini saya bikin agak menjorok ke dalam biar kelihatan kalau ini if tersendiri. Ya, baik kita coba jalankan. Masukkan bilangan 1, 3. Masukkan bilangan kedua, 6. Masukkan bilangan ketiga, 2 misalnya. Maka kalau benar yang tampil nilai terbesarnya adalah 6. Yang B ya. Atau nilai terbesarnya adalah B yaitu 6 misalkan boleh. Ini lagi. Sekarang saya kasihkan 5, 4, 1. Terbesarnya 5. Bilangan A atau bilangan kesatunya ya. Oke. Nah, sekarang saya kasihkan misalkan 5, 5, 5. Nah, ketiga bilangan sama besarnya. Nah, tapi variasi yang benar sebenarnya ada 8 harusnya. Karena kan mungkin juga 5, 5, 3. Bisa nggak? Ya, bilangan pertama, kedua sama, yang ketiganya paling kecil. Atau sebaliknya, 5, 5, 10. Ya, 5, 5, 10. Kalau 5, 5, 10 kira-kira akan sampai apa ini? 5, 5, 10. Nah, sama yang 10-nya yang besar. Tapi belum menentukan kalau 10, 10, 5 misalkan coba ya. Ini 10, 10, 5. Kira-kira yang betul apa ini? Hmm? Ketiga bilangan sama besarnya. Kan harusnya jika A sama dengan B, eh, A sama dengan B, dan A lebih besar dari C. Kan gitu harusnya. Ya. Nah, karena tidak ada indikasi tadi, maka dia mencari yang as yang paling akhir. Yang paling akhir. Ya oke, Penda sudah bisa menangkap apa yang menjadi persoalan. Walaupun mungkin tadi terlewat, nak sama, ya, kok ono sama, nggak kepikiran ya. Ya, ada pertanyaan sampai sini mungkin? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut yang nomor 2. Nomor 2, sudah saya share lagi begini. Atau yang di Zoom mungkin ada pertanyaan, silakan. Bisa dipahami teman-teman yang di Zoom? Artinya sudah ada ya. Ya, oke.
Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, nomor 2, buat notasi algoritma beserta flowchartnya dari sebuah program gaji karyawan di mana data yang ingin ditampilkan terdiri atas, oke, kita siapkan dulu nama, ya, kemudian golongan, golongan berarti isinya ABC ya, golongan isinya A, B, C, D ini, A, B, C, D, E. Apalagi gaji pokok, namanya GPOK. Terus jumlah jam kerja, kasih nama JJK. Kemudian jumlah jam lembur, JJL. Ya, di mana JJL ini rumus yaitu dari JJK dikurangi 40. Ya, toh. Kemudian ada UL, upah lembur. Upah lembur ini dapatkan dari JJL, ya, jumlah jam lembur, dikalikan dengan 15.000. Ya, kemudian yang berikutnya ada tot gaji. Tot gaji berarti didapatkan dari GPOK ditambah JJL, betul ya? Kok JJL ditambah dengan uang lembur UL. Nah, UL. Karena JJL-nya kan jamnya saja. Nah, ini yang nanti yang perlu teman-teman siapkan. Di variabelnya ada nama, ada goal, gapok, JJK, JJL, UL, dan tot gaji. Nama ini jelas tipenya pasti string. Golongan boleh string, tapi lebih cepat pakai char ya, karena cuma satu huruf saja. Yang gapok ini berarti tipenya apa? Integer apa real? Real ya, karena kalau pakai integer maksimal hanya sampai 30.000, 5 digit loh. Padahal gaji pokok bisa sampai puluhan, ratusan ribu sampai dengan jutaan. JJK tipenya integer ya. JJL ini juga integer boleh. Terus UL real. Kemudian gaji pokok real. Kali yang sama kita jadikan satu. Ya, sekarang kita coba bikin eh, apa namanya algoritmanya. Saya copy aja ini. Ini. Algoritma menghitung gaji. Deklarasinya tadi apa saja? Bisa copy aja ya semuanya. Kita copy ke sini dulu, deklarasi. Kita kelompokkan yang sama. Gapok, UL, terus sama total gaji itu tipenya real. Ini golongan, nggak usah pakai ABCD, tapi kita hasilkan tipenya char ya. Kemudian yang JJK, kemudian JJL, tipenya integer. Ini sudah ya, ini hilang berarti sudah hilang ya. Ya, oke, ini variabel yang nanti kita perlukan. Ya, nama tipenya string, golongan tipenya karakter, gaji pokok, upah lembur, total gaji tipenya real, jumlah jam kerja dan jumlah jam lembur tipenya integer. Nah, deskripsi sekarang. Pertama kali masukkan nama, input nama, variabelnya ya, input samakan. Kemudian input golongan. Nah, golongan nanti muncul jadi gaji, di mana ketentuannya adalah jika golongan A gaji pokoknya 500.000, B 600.000, C 700.000, dan D 850.000. Berarti jika
golongan sama dengan A, itu ya. Maka gapok sama dengan 500.000. Ini ya. Oke. Else, if golongan sama dengan D, maka gapok sama dengan 600.000. Nah, ini kalau numerik tidak usah pakai tanda petik. Masih ada lagi 4, berarti if-nya pakai 3 ya. If lagi, sorry. Golongan sama dengan C, maka gapok sama dengan apa yang kedua? 700.000. Ya, tinggal satu, berarti else, kemudian langsung gapok sama dengan 800.000. 850. 850. Ya. Oke, karena penulisannya maka tetap pakai N if satu, dan yang kedua N if yang kedua, kemudian N if yang pertama. Nah, terus habis menghitung gaji pokok adalah menghitung pertanyaannya tentang jumlah jam lembur ya. Nah, input jam lembur apa tadi namanya? Jam lembur itu JJK, jumlah jam kerja. Nah, JJK boleh atau diketikkan jumlah jam kerja. Jumlah jam kerja, variabelnya namanya JJK. Ya, JJK menghasilkan jumlah jam lembur. Nah, JJL sama dengan JJK dikurangi 40. Nah, kalau sudah menghitung jumlah upah lembur. Nah, UL sama dengan JJL dari jumlah lembur dikalikan 15.000. Yang terakhir, tot gaji sama dengan gapok ditambah upah lembur. Nah, tinggal tampilkan. Tampilkan apa pertama? Upah lembur misalnya. Dengan variabel namanya UL. Tampilkan total gaji dengan variabel namanya tot gaji. Ya, if-nya terutama ya. Oke, flowchart-nya ya kebetulan tadi soal yang miliknya yang saya copy ini nggak ada ya. Di soal nomor 1 sama adanya nomor 3 ya. Oke, langsung Pascalnya aja ya. Pascal.
Menurut ya. Golongan tipenya adalah star, kemudian ada gapok, terus ada upah lembur, ada tot gaji, tipenya adalah real, kemudian ada jumlah jam kerja sama jumlah jumlah jam lembur ya, JJL, jumlah jam lembur. Tipenya adalah integer. Ya, oke. Begin N. Pertanyaan pertama, write nama karyawan misalnya. Read line, simpan ke variabel nama. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ragu-ragu baru pertama kali belajar, ya udah ini simpan dulu aja. Ya, simpan dulu, file save, tugas if 2, ya jalankan aja. Oh, ada yang keliru. Oh, ini kurang titik koma, di habis stringnya, lupa. Nah, nama karyawan Iman. Nah, ini kan paling enggak satu jadi dulu, ya toh. Yang kedua apa? Golongan ya. Nah, kasih A, B, C, G gini biar nanti yang isi pun juga jelas. Harus isi dengan angka berapa, huruf apa, midline, goal. Nah, lupa lagi jalankan aja. Bla 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 bla. Misalnya. Nah, ya, di step by step. Waktu pas terus saya wakah, errornya bingung malahan. Ya. Oke, berikutnya golongannya kita cek. If golongan sama dengan. Nah, ini kalau membandingkan pakai sama dengannya 2 ya. Then cuma satu aja loh. Berarti yang di sini apa ini? Gaji pokok ya. Gaji pokok titik 2, 600.000. Ya. Else if golongan sama dengan B, gaji pokok B-nya berapa? 700 ya. Tadi yang pertama 500 ya. 500. Yang kedua yang 600. Angka tidak usah pakai petik ya, 600 ini aja. Else ada 4 berarti if-nya 3. Golongan kedua sama dengan C. Eh, then gapok kedua sama dengan 700. Oke, tinggal satu langsung else, langsung gapoknya. 850 ya. Nah, karena ini terakhir jangan lupa pakai cek koma. Oke, kita coba tampilkan di sini. Jadi write gaji pokok titik 2, nah, koma gepok. Nah, kayak kemarin kita gunakan digit angkanya, ya. Coba kita jalankan. Sama dengan satu betul ya? Oh iya, saya lupa kayak di Java. Soalnya kalau Java pakainya sama dengannya 2.
Tadi habis ngajar Java, masih ke bawah-bawah program Javanya. Nah, saya bilang gitu, ke sinau iki pilihan iki lali, padha soalnya. Ya. Iman, golongannya B. Nah, 600.000, peranganan ya, peranganan. Kakean malah. Nanti ada cara belajar sih untuk biar sama ya. Ya, di 850.000. Oke, berikutnya apa lagi? Setelah menampilkan gaji pokok, menampilkan menanyakan jumlah jam lembur ya. Right. Pakai dasar apa? Ini biar sama pasti ini. Weh. Jumlah jam kerja karena diisi berarti read line JJK. Oke, berikutnya menampilkan jam lemburnya. Read line jam lembur. Nah, jam lembur ini kan rumus ini, ya. Rumus karena rumus maka kita siapkan dulu di atasnya. Nih, JJL jumlah jam lembur itu sama dengan JJK dikurangi 40. Nah, hasilnya JJL kita masukkan ke sini, koma JJL. Apalagi sekarang, Iman di jumlah jam kerja misalkan tulisan di atas 40 ya, misalnya 50 lah. Nah, jumlah jam lembur 10. Supaya agak panjang, saya bikin di sini. Nah, biar di jaraknya biar sama. Oke, berikutnya menampilkan apa? Upah lembur. Ya, upah lembur itu didapatkan dari jumlah jam lembur kali 15.000. Tampilkan flat line upah lembur UL. Nah, karena ini nanti eh, angka panjang real, maka gunakan 8,0 atau selainnya. Yang terakhir ada total gaji. Total gaji didapatkan dari gaji pokok ditambah dengan UL. Ya, tampilkan line total gaji dapatnya dari rumus tot gaji 80 titik koma. Ya, sudah kita sekarang jalankan. Budi, golongannya B, jumlah jam kerja misalnya 57. Tuh, komen, kalau buri. Nah, apa yang salah ini? UL, jumlah jam lembur, upah lembur, komen lagi, coba ulangi lagi. Budi, A, 45 misalnya. Hmm. Ada yang aneh ya? Upah lembur harusnya 5 kali 15.000 kan? UL, upah lembur. Apa yang menjadi aneh jalan tampilnya? Kita lihat dulu. UL, oh, upah lembur. Betul ya, harusnya real juga ya. UCL.
Kan ini kan ini. JJK, reply JJK, jam kerja, coba, nah, 40 persis, 40 betul, ya, 40, 41 coba, betul ya, 15.000, oke, 45, coba, nah, udah aneh nih, 45, 5 kali 15.000, harusnya kan 75.000, kok muncul cuma 9.000 upah lembur, oke, coba, upah lembur itu IGL, coba kalau kita bikin real semuanya, kira-kira harusnya nggak masalah sih. Kita bikin real semuanya aja ya, coba ya. Jumlah jam kerja 50 langsung. Oke, jumlah jam lembur karena ditampilkan pakai itu. Ini pakai itu yang eh, I 50. Ya, betul ini. 10 sisanya 10 kali 15.000. Oke, berarti harus disamakan semuanya. Tipenya harus dulu semuanya. Ternyata. Jadi kalau yang tipe integer dikalikan dengan tipe real, manakala lebih dari belasan belasan ya, itu akan menghasilkan nilai yang aneh tadi, bilangan yang aneh. Ya, jadi bikin real semuanya. Ya, ada pertanyaan sampai sini?
Oh, oke. Suaranya, sorry, commute. Maksudnya gimana, Mas? Mas Elsa, Mbak Elsa. Mas mau Mbak ini? Oh, Mbak. Sorry, Mbak. Ya. Maksudnya goldenya tidak tampil atau dihilangkan atau gimana? Coba-coba saya sambil share screen lagi ya. Oh, goldenya ditampilkan gitu. Ya, nggak masalah sebenarnya. Mau tambah ide lagi boleh. Ya, yang penting berpasangan. Atau misalkan ini D-nya di sini pun juga nggak apa-apa. Tidak harus urut A ya. Ini boleh aja misalkan di sini G-nya. Nah, yang penting kalau D berapa tadi? 850 kan? Itu tampil di sini. Nah, berarti yang ini diganti. Yang miliknya siapa ini berarti? Kalau D sekian, C sekian, berarti ini yang miliknya yang A, yang tidak selainnya. Pokoknya ini adalah pasangan, ya. Ini pasangan. Nah, berarti yang di else itu berarti selain pasangan yang di atas, dia otomatis akan menampilkan nilai yang di bawah ini. Begitu Mbak Elsa. Coba ya, biar lebih percaya. Mosok sih. Kedua, oh sama dengan hilang. Coba saya isikan A ya nanti ya. A. Nah, total 500.000. Coba dapat aja 50. Ya, nah itu ya. D. Nah, tetap 850 karena dia pasangannya. Ya, pasangannya. Jadi apa yang ini pasangannya bawah. Yang di sini pasangannya ini. Gitu Mbak Helsa. Bisa dipahami ya. Tidak dibuat di situ. Oke, terima kasih. Saya coba yang soal 3 ya. Ini miliknya Mas Hilanius tadi. Kita pindahkan dulu ke foldernya namanya PPWTP. Tugas F3. Nah, kita buka yang tugas F3. Oh, sudah. Oh, ini. Nah, jadi variabel yang digunakan nilai sama nama ya, nilai sama nama. Ini masukkan nama, readline nama, masukkan nilai, readline nilai. Nama tipenya string, nilai tipenya integer. Jika nilai di atas sama dengan 90, maka yang tampil ini ada variasinya ini. Nama, koma nama, tulis dengan nilai mutu huruf A. Nah, ini bagus nih. Ya. Jadi apa namanya? Ada variasinya, nggak cuma menampilkan A, lulus gitu ya. Nah, ini antara kata tadi, jika nilai antara 70 sampai 89 bisa ambil salah satu, karena kalau di atas 90 kan berarti 90, 91, 92 dan seterusnya. Di atas 70 sampai 90 bisa aja ketik aja di atas sama dengan 70. Karena otomatis 70, 71, 72 sampai dengan 89 ya. Walaupun ini misalkan tidak dituliskan karena begitu masuk nilai 90 masuknya ke bagian ini, gitu kan? Kemudian untuk yang antara 55 sampai 69 nilainya ini ya, lulus dengan huruf C, antara 46 sampai 54 gagal, hurufnya D. Kemudian di bawah 45 ya, nilainya apa ini? Huruf E ya, huruf E.
Kita coba masukkan nama, akunnya apa-apa. Masukkan nilai 75. Nah, nama Iman lulus dengan nilai huruf mutu B. Ya, jadi ada variasinya nama Iman itu ya. Nama Iman lulus dengan nilai huruf B. 95. Nah, mutu huruf A. Lulus. Yang tidak lulus berapa nilainya? 45 misalnya ya. 45 misalnya ya. Nah, gagal dengan nilai mutu huruf E. Ya. Nah, ini di sini gagalnya. Jadi kalau antara 46 sampai 54 ini gagal. Di bawahnya 45 juga gagal. Nah, itu sekilas review untuk tugas yang sudah teman-teman kerjakan. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah belas? Sudah jelas? Sudah belas. 12 ini. Oke, kalau tidak ada itu dulu sementara ya untuk materi yang bisa saya sampaikan. Itu kita mengulas tugas yang sudah teman-teman buat berikut dengan variasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak RJ. Ya, Pak Terima Iman. kasih Pak Jarod ada ya. Teman-teman yang di Zoom jangan lupa presenti tercatat kehadirannya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak ya. Saya selalu semuanya.